Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halim Abdul Rahman. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini membuat video untuk memenuhi tugas UAS ilmu hadis yang diampu oleh Pak dosen Pak Sawaun. Dan di sini saya akan mengambil dua tema. Yang pertama yaitu hadis dhaif. Apa itu hadis dhaif? Hadis dhaif yaitu bagian hadis ahad atau hadis yang salah satunya yang mardud atau itu tertolak. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis sahih maupun hasan, karena di situ terdapat kesalahan di dalam rawi. Disebabkan cacatnya rawi adalah dari perkataan dan keadilannya tercemar aspek perkataan dan keadilannya. Begitu pula aspek kedobitannya, hafalan dan kecerdasannya. Dan salah satu di situ sebab hadis itu menjadi dhaif, yaitu ada salah satunya seperti sakotonya rawi dan cacatnya dari sebuah hadis itu. Dan bagian-bagian yang termasuk dari hadis dhaif itu yaitu seperti hadis maudhu' dan hadis matruk, hadis munkar, mu'allal dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu saya mengambil tema hadis maudhu'. Hadis maudhu' yaitu merupakan hadis dhaif, yaitu bagian-bagian dari hadis yang dhaif itu. Hadis dhaif yang paling rendah dan paling buruk. Sebagian ulama malah menganggapnya terpisah, bukan bagian dari jenis-jenis hadis dhaif. Sejarah kemunculannya hadis maudhu' yaitu seperti kisahnya, bagian para ahli berpendapat bahwa pemalsuan hadis telah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup. Hal ini dibuktikan dengan adanya ancaman bagi orang-orang yang berdusta atas Nabi SAW, seperti kalamnya sahabat, yaitu yang berbunyi, man kadzaba ala muta'ammidan falyatawawwa'u maq'adun minan nar. Salah al-Din al-Dabi berpendapat bahwa pemalsuan hadis yang sifatnya semata-mata melakukan kebohongan terhadap Nabi SAW dan berhubungan dengan masalah keduniawian telah terjadi pada zaman Nabi. Kebanyakan ulama hadis berpendapat bahwa pemalsuan hadis baru terjadi untuk pertama kalinya adalah pada tahun 40 Hijriah. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yaitu setelah terjadinya perpecahan politik antara kelompok Ali dan pihak Muawiyah dengan pendukungnya di pihak
lain, serta kemunculan kelompok baru, kelompok-kelompok seperti kelompok Khawarij yang pada awalnya adalah pengikut Sayyidina Ali. Namun ketika menerima tahkim atau arbitrasi, mereka keluar dari barisan atau ajarannya Ali. Bahkan mereka sempat menentang kelompok ajaran Ali, samping juga menantang Muawiyah. Dan sekarang menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu urgensi ilmu ulumul hadis terhadap bidang keilmuan, yaitu sebagai cabang ilmu yang membahas secara mendalam segala hal yang berkaitan dengan hadis dari segi keautentikan, periwayatan, dan pemahaman. Memiliki urgensi yang sangat tinggi terhadap bidang keilmuan dalam konteks studi Islam atau bidang lain dan yang relevan. Urgensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai landasan keilmuan dan praktek keislaman. Apa itu landasan keilmuan dan praktek keislaman? Yaitu ulumul hadis membantu untuk memahami sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran, yaitu hadis Nabi SAW, dengan memahami klasifikasi hadis sahih, hasan, dhaif, dan yang lain-lain. Memilih mana hadis yang dapat dijadikan hujjah dalam praktek ibadah maupun dalam penetapan hukum. Dan yang kedua, membangun keilmuan yang kritis dan otentik. Apa itu membangun keilmuan yang kritis dan otentik? Yaitu dalam bidang akademik, ulumul hadis melatih pelajar untuk berpikir kritis terhadap sumber-sumber keislaman, yaitu untuk mencari sumber atau titik akhir dari persoalan tentang Islam. Hal ini sangat penting agar keilmuan yang saya bangun memiliki dasar yang valid atau jelas yang dapat dipertanggungjawabkan. Yo, pencet yo. Yo. Di sini akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu lisaniyah dalam ilmu hadis. Lisaniyah yaitu ilmu hadis adalah disiplin ilmu yang mempelajari seluk-beluk hadis, termasuk sanad yaitu rantai perawi, matan yaitu isi hadis, dan hal-hal yang berkaitan